Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sera, NIM 0416000162 dari UPJJ Jambi. Kita akan membahas tentang wacana buku dan budaya baca. Yang pertama, mengapa masyarakat Indonesia malas membaca? Karena masyarakat Indonesia dari zaman dahulu sampai sekarang mayoritasnya adalah masyarakat yang suka bersosial, sehingga ada keengganan dalam bersikap individualisme. Dan menurut masyarakat Indonesia pada umumnya, kegiatan membaca adalah kegiatan individualis. Ini yang menyebabkan kurangnya minat baca pada Indonesia. Sampai saat ini, apalagi sekarang yang diperparah dengan adanya media sosial, semakin menimbulkan keengganan kegiatan membaca, yang mana media sosial ini secara tidak langsung juga mengajarkan sikap individualis yang tidak disadari oleh para pelakunya. Yang kedua, apa yang membedakan masyarakat terdiri antara Indonesia dan Eropa? Budaya bangsa Eropa dan Indonesia memanglah sangat berbeda. Di Eropa, orang gemar sekali membaca bahkan sampai karya-karya sastra lama, maupun mereka tidak enggan untuk membacanya. Inilah yang sangat membedakan dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat terdidik Indonesia tidak malu untuk mengungkapkan bahwa dia belum membaca karya sastra. Hal ini berbanding terbalik dengan masyarakat Eropa yang akan malu bila diketahui bila dia belum membaca suatu karya sastra tertentu. Sangat berbeda dalam hal budaya. Nah, yang ketiga, apakah tidak ada agenda untuk meningkatkan budaya membaca dalam masyarakat Indonesia? Sebenarnya, malasnya membaca masyarakat Indonesia sudah diusahakan untuk ditingkatkan mulai dari zaman dahulu. Salah satu buktinya adalah pada tahun 1970-an, Ajib Rosidi mulai mendirikan perusahaan percetakan karya sastra pustaka Jaya dengan tekad membangun selera membaca pada anak untuk mengejar bahkan melampaui pencapaian balai pustaka sebelum perang. Kita patut acungi jempol usaha ini, walaupun pada kenyataannya hasilnya sangat terbatas, namun setidaknya sudah ada usaha yang dilakukan terkait hasil kita tidak bisa menebak. Yang keempat, apa dampak digitalisasi pada kegiatan membaca era sekarang ini? Sangat besar sekali dampak digitalisasi dewasa ini terhadap kegiatan membaca masyarakat Indonesia. Secara umum, kegiatan membaca ada peningkatan yang pesat, namun kegiatan membaca ini lebih kepada hal-hal yang dibutuhkan oleh masing-masing individu, bukan membaca dalam rangka mencari karya sastra seperti yang diharapkan. Bisa dibilang bahwa kegiatan membaca pada era digitalisasi dewasa ini meningkatkan, namun bukan dalam hal keterkaitan terhadap karya sastra, bahkan bisa jadi cenderung ke arah yang negatif. Yang terakhir, usaha apa yang perlu dilakukan dewasa ini untuk meningkatkan minat baca? Usaha ini sudah dilakukan oleh beberapa perusahaan dengan adanya digitalisasi buku, dengan harapan bahwa dengan dibuatnya digitalisasi buku ini diharapkan akan mempermudah akses bagi masyarakat untuk membaca. Namun hasilnya ternyata tetap jalan di tempat. Namun ada juga angin segar dewasa ini dengan adanya individu yang menjadi YouTuber, influencer dan sebagainya yang menghadirkan kegiatan membaca dalam bentuk memang kurang tertarik ketika harus berhadapan dengan buku. Nah, yang kedua, bahan pidato tentang olahraga untuk merdeka tekanan emosi dan mengatasi stres. Yang pertama,
olahraga salah satu kegiatan yang sering dikesampingkan oleh masyarakat Indonesia umumnya. Walaupun manfaat dari kegiatan ini sangat baik bagi tubuh, namun persentase masyarakat Indonesia berolahraga masih sangat rendah. Apalagi pada masa pandemi seperti sekarang ini, olahraga haruslah menjadi suatu keharusan yang dilakukan demi meningkatkan imun tubuh dalam rangka mencapai tubuh tetap sehat. Berapa banyak masyarakat yang tumbang selama pandemi ini, bahkan sampai meninggal, sebelum lagi ditambah dengan cuaca yang mulai ekstrim di mana-mana. Saat-saat seperti sekarang ini sangat rentan bagi mereka yang badannya kurang fit dan kurang asupan gizi dalam tubuh mereka. Karena hal ini akan menyebabkan mereka mudah terserang penyakit dan bisa bermacam penyakit yang dideritanya. Menjaga kesehatan dewasa ini tidak bisa dikhususkan bagi golongan umur tertentu saja, karena kenyataannya memang penyakit tidak memandang golongan umur. Ada baiknya mengajarkan sedini mungkin kegiatan olahraga demi kesehatan, sehingga kedepannya olahraga akan menjadi suatu kebutuhan, bukan sekedar sarana penurun berat badan. Olahraga harusnya lebih merupakan kebutuhan bagi mereka yang kesehariannya berada di bawah tekanan pikiran, menguras kinerja otak. Karena menurut Sever dan A. Ismail, olahraga juga merupakan salah satu pereda stres setelah seharian bekerja dan bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang. Waktu yang dibutuhkan dalam berolahraga pun sebenarnya tidak harus selalu berlama-lama, karena hanya dengan 30 menit menguras kinerja, hanya butuh 30 menit secara rutin berolahraga saja sudah cukup. Tidak melulu harus kegiatan yang berat dalam berolahraga, karena yang terpenting adalah kualitas olahraga tersebut. Banyak sekali manfaat dari olahraga yang dilakukan secara rutin bagi tubuh maupun pikiran, di mana melancarkan peredaran darah, meredakan tekanan psikis atau stres, meningkatkan imun tubuh. Namun harus diingat bahwa kegiatan olahraga ini akan lebih baik lagi saat dilakukan secara teratur dan konsisten, tergantung individu masing-masing. Namun paling tidak dalam kegiatan olahraga ini minimal 30 menit dalam sekali berolahraga, agar lebih maksimal manfaat yang didapat. Sekian kami ucapkan terima kasih dan akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.